Mister, money Mister. I cannot. Which is your size? Silver. Kita kayak dihadang di depan jalan itu. Itu ada orang laba-lambai. Aku nggak tahu mau minta apa ya. Kita coba singgah dulu ya. Buka kaca. Ya? Jalan. Hah? Jalan. Apa? Oh, jalan nih. Jalan. Oh, lurus. Ya. Lurus. Ya, lurus. Oh, siap. Dia bayar ini. Oh, bayar berapa? Ya. Berapa? 10.000. Ya. 10.000, bentar. Pantesan saja orang Indonesia itu lebih suka liburan di Malaysia dan juga di negara tetangga lainnya. Indonesia memang memiliki keindahan alam, tetapi sayangnya pariwisata Indonesia darurat pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini untuk edukasi dan informasi buat sahabat-sahabatku semua. Mungkin sahabat-sahabatku daripada Malaysia ketika berkunjung ke Indonesia, apabila ada hal yang kurang memberikan kenyamanan Anda, viralkan saja. Nggak masalah, biar kita berbenah bersama-sama. Baru-baru ini ada konten kreator Indonesia yang berkeliling seluruh wilayah Indonesia mendapat pengalaman yang kurang baik selama perjalanan. Dan beliau juga mengungkapkan selama dia perjalanan banyaknya sektor pariwisata yang kurang diperhatikan dari sektor kebersihan. Namun sayangnya netizen justru salah paham dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh konten kreator yang berkeliling ke Indonesia di tempat-tempat wisata. Kalau tempat wisata kita darurat pungli, mau jadi apa negara kita? Tentunya pelancong itu kan kalau liburan, mereka itu butuh kenyamanan, butuh ketenangan. Tetapi apabila berkunjung ke suatu tempat pariwisata tersebut, tiba-tiba mendapatkan hal yang kurang nyaman, kurang enak, tentunya mereka tidak akan kembali lagi. Ya pantesan saja orang Indonesia ramai yang lebih memilih ke Malaysia, liburan, meskipun di kota-kota. Tetapi mereka merasa enjoy, aman, tidak ada pungutan liar seperti di Indonesia. Dan saya harap masyarakat juga mau berbenah bersama-sama dan pemerintah juga benar-benar memberikan pengawasan ketat. Pentingnya sektor pariwisata diterapkan sistem yang benar-benar memberikan kenyamanan fasilitas para pelancong yang berkunjung. Misal kata, kalau tempat wisata tersebut memang harus bayar, ya dibuatkan sistem yang benar-benar teratur. Jangan di sini bayar, di situ bayar, di sini bayar, di situ lagi minta-minta uang. Jelas-jelas pelancong tidak akan merasa nyaman, tidak happy. Dan pada ujungnya pelancong ini kan juga punya mulut kan. Pastinya mereka akan bersuara dari teman-temannya mereka. Oh, jangan ke daerah situ. Kemarin aja saya dipungli. Tuh kan, ujung-ujungnya apa? Jadi sepi. Jangankan orang luar, orang Indonesia sendiri saja kena pungli. Ayolah untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, mari kita berbenah bersama-sama supaya sektor pariwisata kita itu maju. Saya orang Indonesia, saya cinta Indonesia. Tapi sayangnya, kalau Indonesia dikelola dengan seperti ini, sektor pariwisatanya mustahil tidak akan bisa maju. Indonesia itu memiliki kelebihan ya, keindahan alamnya. Tolonglah sektor-sektor pariwisata ini diamati, diperhatikan buat pemerintah juga. Orang-orang yang melakukan pungli ini juga harus ditindak tegas. Kalaulah mereka mungkin pengangguran, ya dididik, ya kan, diedukasi, diberikan pekerjaan, ya kan, dengan cara sistem yang betul-betul. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan. Lalu bagaimana kesan-kesan yang dirasakan oleh konten kreator dari Indonesia dan juga para pelancong dari luar negara ketika datang ke Indonesia? Hal-hal seperti ini perlu segera dibenahi. Minta-minta uang, tolonglah untuk orang-orang tua, ya kan. Mohon maaf, ini bukan istilahnya saya menghina atau apa enggak ya. Jadi jangan salah paham. Tujuan saya membuat video seperti ini supaya kita itu berbenah. Malu dilihat negara lain. Masa iya sih orang Indonesia, ya kan, yang katanya Indonesia ini kan negara kaya raya, ya kan, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, yang begitu sangat luar biasa. Masa iya sih masyarakatnya ada pelancong luar negara berkunjung ke Indonesia, tiba-tiba anak-anak minta uang? Kan ya nggak pantas kan.
minta duit. Malu dilihat para pelancong dari luar negara. Nanti ujung-ujungnya kan pelancong tersebut bisa bercerita, Indonesia itu katanya negara kaya raya, tapi kok tiba-tiba saya melancong ke Indonesia kok dimintai uang sama anak-anak kecil. Nah, apa jadinya? Jadi stoplah untuk anak-anak kita, jangan sampailah mengajarkan hal-hal yang mental peminta-minta. Video ini untuk edukasi dan informasi. Kita sudah tertinggal jauh dari negara tetangga kita seperti Malaysia di sektor wisata, seperti Singapura, seperti Thailand, seperti Vietnam. Mari kita berbenah bersama-sama. Kita kayak dihadang di depan jalan itu. Itu ada orang laba-lambai. Aku nggak tahu mau minta apa ya. Kita coba singgah dulu ya. Buka kaca. Ya? Jalan loh. Hah? Ini jalan. Apa? Oh, jalan nih. Jalan, Oh, lurus. Iya. Lurus. Iya, lurus nih. Oh, siap. Dia bayarin. Oh, bayar berapa? Iya. Berapa? 10.000. Iya. 10.000, bentar. 10.000. Minta dompet saya? Oh iya. Bentar ya. Di tasmu. Oh, bosen lu. 10.000. Enggak, jagain HP ku, jagain HP ku. HP ku di sana soalnya. Di daerah sini tadi aku taruh. Belakang ada. Enggak, aku udah simpan, aku simpan. Bentar, bentar. Oh iya, sana. Bentar ya, 10.000. Tuh. 2, 3, 4, 5. Halo. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kasih ya. Ya, kasih. Jadi, Nggak tahu, biarinlah, ada apa, karifan lokal, ku hargai. Hai, thank you banget buat respon dari kalian semua ya. Kita cuma mau update dalam video ini ya. Kita baik-baik aja kok. Thank you udah khawatir ya, nggak ada masalah apapun. Dan dengan video ini kita mau bilang bahwa jangan sampai kena kejadian 1-2 ini membuat kalian tuh takut buat main ke NTT ya. Kita udah keliling NTT ya, lumayan lama ya, seluruh dari ujung ke ujung. Dan aku boleh bilang bahwa semuanya tuh indah dan orangnya ramah ya. Orang-orang situ baik. NTT adalah orang-orang terramah yang pernah kami temui. Jadi jangan sampai kena 1-2 oknum ini buat kalian takut bermain ke NTT. Kalau ditanya nih, contoh Kojon masih bakal main ke NTT atau main ke Sumba nggak? Bakal main lagi ya. Tempat itu indah soalnya. Lalu ini kejadian gimana? Kau bahaya dong? Enggak. Karena kenapa? Aku yakin tuh semua tempat pasti ada oknumnya. Kampung halaman kita sendiri, kota-kota besar juga pasti ada oknumnya gitu loh. Dan itu sangat lumrah bagi aku. Tapi tetap kena kami share. Karena ini adalah channel informasi gitu. Aku hanya akan memberitahukan apa adanya. Bagus bilang bagus, ada kejadian berarti ada kejadian. Harapannya adalah biar ada pembenahan. Jadi mana tahu ya yang kemarin itu yang hadang kami bisa ya diedukasi, bisa dibereskan. Untungnya kan kemarin cuma mintanya uang toh 10.000 gitu loh. Kita kan takut kalau ada yang lain lagi, kita nggak tahu. Nah, Betul, Mas. tujuannya hanya sebagai awareness. Tapi jangan sampai kalian jadi parno buat main. Karena kami aja bakal tetap main kesana lagi gitu loh. Jadi NTT itu indah dan Sumba itu ramah gitu loh. Hanya memang ada oknumnya. Dan itu dapat dimaklumi di semua tempat. Itu aja update kita ya. Dan sekarang kita lagi dalam perjalanan lagi ya untuk ke pulau berikutnya. Thank you banget buat respon kalian semua ya. Dan tetap keliling Indonesia. Oke, yang belum tahu, abangnya ini adalah seorang konten kreator. Channelnya itu Jajago Keliling Indonesia. Dan beliau selama berada di NTT ternyata menemukan individu yang kurang menyenangkan di kampung tersebut. Abangnya dimintai uang 10.000 rupiah. Ini juga termasuk pungli sih ya kan, padahal hanya lewat jalan tersebut. Tapi ya seperti itulah sahabatku semua. Jadi marilah masyarakat, mari kita berbenah bersama-sama. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kiranya membuat citra wisata kita itu ya kurang nyaman bagi orang luar yang berkunjung. Ini orang Indonesia loh. Kalau sampai kejadian ini menimpa kepada orang luar negara, apa jadinya? Tentunya justru merusak citra buruk nilai pariwisata Indonesia. Ini untuk edukasi sahabatku semua, bukan untuk menjelek-jelekan Indonesia, enggak. Langsung kita reaction video selanjutnya. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Tidak, 50.000. Jadi berapa Bapak ini? Ya tergantung sukarela Oke. juga Bapak. Bentar ya. Dikajikan karena Sumpah, aku nggak bakal ke tempat wisata lagi. Sumpah bener. Sebenarnya dari awal tuh aku udah curiga. Karena review di Google itu semuanya tuh kayak jelek sekali.
Aku pikir ya namanya anak-anak kan juga pasti nggak kemana lah gitu loh. Namanya anak-anak kan juga polos-polos loh. Di Pantai Mandora ya, semuanya masih cukup normal ya. Sama juga banyak anak-anak berkerumun ya, kemudian meminta untuk jasa foto dan teman-temannya. Berapa uang parkir? 20 ya? Oke, kasih 20 sayang. 50. Bukan 20.000 kan tadi, katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Oke. 50.000 dik ya? Ya. Oke, kasih. Awalnya saya udah negosiasi, oke, saya nanya foto dengan si kuda berapa? Katanya 50.000. Ya sudah 50.000. Tapi pas kita udah mau bayar, Udah 75. oh bukan 50. Dan Bapak foto sampai 25. Oh gitu? Oh nambah, yowe, siap. Padahal dari awal aku udah bilang aku nggak mau foto. Ya foto si Ciriana aja. Tapi pas di akhir belum mau selesai nih, dia ngomong maksa terus, kok harus foto bareng biar bagus sama Cece. Pintar ya. Ini anak S2 marketing, jago dia. Anak yang berikutnya yang bantuin foto. Pas saya nanya harganya berapa di awal ya, dia bilang terserah. Saya bilang oke, 10.000 boleh tuh foto-foto. Oh boleh kakak, 10.000. Di akhir sesi selesai, aku kasih dia 20.000 ya, karena menurut aku ya dia kerja bagus, rajin. Nggak terima, dia bilang kak 25.000 untuk sekalian kak beli buku katanya. Belum selesai ya, ini yang menarik banget. Ketika di lokasi itu, aku kan nggak tahu. Biasa di Desa Tenggaro itu ada biaya buat terbangin drone. Makanya aku naik duluan ke anak-anak sana. Aku bilang, dek ini semua kita mau terbangin drone. Boleh nggak? Perlu bayar nggak? Oh nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Terbangin drone aja. Ya sudah. Pas aku terbangin drone selesai, udah terbangin drone nggak disamperin. Sampai turun drone baru disamperin. 75. Hah? Tadi udah ditanya nggak perlu bayar katanya. Ya? Ya bapak. Ya. Lepas drone juga. Oh bayar ya? Kalau ada tergantung dari tamu juga sukarelanya. Karena tiketnya belum ada juga untuk tiket masuknya tamu, untuk parkiran, untuk kartis masuk belum ada. Dia berapa bapak ini? Ya tergantung sukarelanya tamu juga bapak. Bentar ya. Dikasihkan karena untuk termasuk sukarela. Oh, ya. Akhirnya kamu. Boleh. Ini Bapak 50.000 ya. Terima kasih Ya, banyak. makasih ya. Kita kayak dihadang di depan jalan itu. Itu ada orang lambai-lambai. Aku nggak tahu mau minta apa ya. Jagain HP ku. HP ku Ini sangat kacau sih kalau tempat wisata, tapi sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan tempat-tempat wisata di Indonesia yang lainnya dikelola dengan secara benar tanpa melibatkan anak-anak yang berada di area kawasan wisata tersebut. Kalau memang harus ada tiket, ya buatlah sistemnya yang bagus. Jangan seperti itulah. Ini sangat disayangkan ya apabila hal seperti ini dianggap sepele, hal seperti ini dianggap biasa. Karena ini menyangkut pariwisata Indonesia, yang dimana tujuan pariwisata Indonesia ini kan juga ingin kita populerkan ke seluruh dunia. Lantas bagaimana nasib mereka kalau pelancong dari luar negara tiba-tiba dimintai uang? Mau jadi apa wisata di Indonesia kita kalau seperti ini? Langsung kita lanjut ke video selanjutnya. BS salah paham tentang video terakhir ya. Tentang ketika kami lagi ngangkat sebuah isu yang terjadi tentang sampah yang begitu parah di Pulau Bungin, dan memang kami di sana makan plastik. Cuma kenapa Kojon pakai kata menarik ya, kami ketawa lagi. Ya kita mau kasih tahu behind the scene dulu ya, biar bisa dipahami dulu nih. Mohon dimengerti bahwa kami itu pendatang ya. Kita di kampung orang, dan kebetulan kita disambut dengan sangat ramah. Orangnya baik, serius. Orang-orang sana tuh baik banget, ramah-ramah sama kita. Jadi pas kita ke sana ya, kita disambut kayak keluarga gitu. Kita bahkan sampai diajak ke rumahnya dan teman-teman yang lain. Kan maksud saya tuh agak nggak etis ya kalau kita diundang di sana, lalu kita ngomong hal di depan gitu loh. Wah ini sampahnya sangat miris ya. Ini kambingnya makan plastik, sangat memprihatinkan. Menurut saya itu kurang etis ya. Betul, Mas. Ingat, kita pendatang di tempat orang. Jadi kita juga harus menghargai tempat yang mana kita lagi berpijak. Apakah memang itu salah? Saya setuju itu salah ya. Semua orang juga pasti, wah nggak boleh buang sampah sembarangan. Ini harus begini, harus begitu. Cuman di lapangan tidak bisa ya. Kami ya kebetulan buat yang nggak kenal ya, perkenalkan kami itu adalah pasangan suami istri yang sudah 4,5 tahun keliling Indonesia. Kita masuk pelosok.
dia tinggal bareng dengan warga lokal, di Kalimantan dia tinggal dengan suku Dayak, kemudian di Sulawesi tinggal dengan orang-orang Bugis, kemudian kayak di tempat Pulau kita tinggal dengan warga lokal. Banyak hal-hal yang kadang isu-isu yang memang ya begitulah di sana. Cuman kayak contoh kasus nih, kayak di Palak, kayak misalnya ada pungli ya, kita pernah kena itu. Kayak pungli dan Palak, aku nggak akan ngomong di depannya, wah ini pungli Pak, enggak. Aku akan ngomong ini kearifan lokal. Kenapa? Karena ya saya percaya netizen semua bijak. Dia tahu isu apa yang kami angkat dan mengerti kenapa Kocor ngomong pakai kalimat ini. Kenapa ngomong pakai kata unik. Ini menarik karena untuk menjaga keselamatan kami berdua. Karena saya dan istri cuma berdua keliling Indonesia dan mobil kami menyolok. Kami harus memastikan bahwa jangan sampai kita menyinggung pihak-pihak manapun. Ya, kita harus ngangkat itu dengan bijak gitu loh. Memang kita angkat value-nya, angkat isunya tanpa menyakiti hati warga lokal di sana. Jadi ya mohon dapat dimaklumi ya kenapa kami gunakan kata-kata seperti ini. Yang penting ya tujuannya baik ya. Kami tujuannya adalah demi kebaikan Indonesia. Kami juga mau kalian lihat tentang fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Memang beginilah adanya gitu loh. Kita ada beberapa kali kayak kasus-kasus kayak pemalakan yang terjadi dan itu lumrah. Kayak seperti ada hewan-hewan diburu padahal itu hewan-hewan yang sudah mau punah. Apakah boleh kita ngomong di depan dia gitu loh, kayak Pak, wah ini nggak boleh, kita di kampung dia, kita tinggal di rumah dia, bolehkah langsung di sana? Nggak boleh ya, nggak etis. So kita angkat dengan cara kita masing-masing ya. Perjalanan kita masih panjang. So ya thank you banget buat komentarnya. Kita mohon maaf jika salah kata, tapi percayalah kami lakukan ini semua demi kebaikan Indonesia. So thank you untuk komentarnya. Oke, kalau kita ingin maju, jadi jangan anti kritik. Masnya ini sosok konten kreator yang memberikan edukasi. Namun sayangnya masih ada segelintir masyarakat kita yang belum paham pentingnya memberikan edukasi buat warga yang mungkin ya kan, mungkin dirasa kurang informasi, kurang edukasi. Jadinya masnya memberikan edukasi lewat pesan sebuah video yang dimana beliau ini keliling Indonesia di tempat-tempat pariwisata. Banyaknya pungli, banyaknya pemalakan, itu sudah hal yang biasa beliau lalui. Bahkan pungli disebut kearifan lokal. Saya sampai gimana ya mas? Kok sampai masnya menyebut pungli sebagai kearifan lokal? Sebenarnya kalau pungli di tempat wisata ini, jujur saya sebagai orang Indonesia nggak bersetuju ya. Karena ini meresahkan dan merugikan sektor pariwisata kita. Lebih-lebih kalau orang luar negara yang kena pungli. Ujung-ujungnya apa? Sektor pariwisata kita ini ya jelek di mata internasional. Dan bukan hanya masnya saja yang mengalami hal ini. Faktanya, ini fakta pahit ya. Ya memang kadang-kadang fakta pahit ini ya perlu kita angkat juga supaya kita berbenah. Jadi jangan istilahnya menyangkal, oh itu hanya terjadi di segelintir daerah. Iya memang terjadi di segelintir daerah. Tapi kalau dibiarkan dinormalisasikan ujung-ujungnya, yang kita takutkan nanti yang lain ikut-ikutan. I cannot. Which is your size? Silver. No. Which size? Maybe I have something else for you. What about this one? Yes. It fits to your color. Yes. Okay. Okay. Good. Hati-hati di jalan with the shoes. Yeah. Thank you. Okay. Sama-sama. Thank you, Mister. Yeah. Sama-sama. Kasih sepatu. Oh no, I cannot. No. Yeah. But what can I do? Yes. Yeah. Yes. Tidak bisa. Yeah, but what can I do? I'm not a shoemaker or something. Sorry. Yeah, but I'm not the welfare. I'm sorry, I cannot do. Tidak bisa. I know the world is unfair. I'm sorry. Oh, okay. Sama-sama. I cannot. Tidak bisa. I'm sorry. Teh botol. Berapa harganya? 5.000. 5.000, oke. Mau? Ini. Oke. Ya. Oke, 2. But money I know, but
That's the world actually. Selamat minum. Oh, buat minum dia. Apa? Mau berapa? Dua. Mau di kantong? Mau satu lagi. Satu lagi. No, this is. Ya, this is. Selamat minum. Selamat minum. Suster, beli suster. Tunggu ya. Suster. Hey, Mister. Bu, pinjam 1.000, Bu. 1.000. Bos, aku tidak bisa. I don't want to say that you have to work or something. Ini 4? 40.000. 4. Baitosan. This one. Nah, you are too young for money. Itunya mana? Yeah, but you had already. What can I do? Botolnya udah loh. Oh, Sudah ada minuman. minum, Nenek. Kamu terlalu muda. You are too young for money. Okay. Apa gak malu? Apa? Gojek. Gojek. Oh iya, Gojek. Gojek. Ya. But no, I gave you something. I know that you need this, but this one I give to you. Yeah. Okay, makasih. Bro, I cannot. Tidak bisa. Mani Mister. I cannot. But you had already. Suster 1.000. Boss, I cannot. Money. I gave you already. Hey Mister, Hello, mau beli hey snack? bro. Beli minum. You had already. Haus. Kasih. Sama-sama. Haus. Ah, come on. Haus. Glass. I have to go back because the market area finished. Money. Snack. Sampai jumpa. No. Bye. Oh, hello again. Hello again. Halo Ferdi. Martabak? Nah. Martabak bagi-bagi. Besok mungkin. Saya lapar. Yeah, what can I do? What can I believe if you say you're hungry? Besok lagi. Besok mau kembali ya. Bye bye. Janji ya. Oh, martabak. Okay, let's get the martabak. Martabak ayo. There are only 3 girls now, and earlier it was a bigger group. Itu martabak. Yeah. Pakai keju. Keju. Yeah, okay. Oh, ini dia. Okay. Halo ibu. Mau martabak pakai keju? Habis? Ada lagi? Rasa kecap. Suka? Okay. Berapa belinya? Hah? Berapa? Nah, satu. Bu, masih bujang kamu? Tidak tahu mungkin. Bu belum nikah. Udah tua, udah masih. Ketiga belikannya satu orangnya beda. No, this is not how it works. I don't like when they're too greedy. I don't like it. Nah, I cannot. Kenapa? Tidak sehat. Beli makanan tidak sehat juga. Oke, satu aja ya. Selamat makan. Terima kasih, thank you. Sama-sama. Ini satu lagi, ini satu lagi. minuman. What can I do? Happen? Money. Ah, no money. No. She say no. Astagfirullah. No. Astaghfirullah. No. I go. Money for you? Oh, wait. Don't come too close. Is 100 okay? Yeah, it's okay. I buy water. But no more money. Oh my God. I money. No money, really? No. I go. Really. Bye. Thank you so much. Thank you. Bye. More people are coming from the village. We should get out of here. I'm kinda running away from here. Bye. See you. Yes, go. No, okay, I go. Thank you. Bye. I had to run out from the village. I just wanted to be nice, and they have a kids, and I wanted them to buy something for them, and I can contribute to the business a little bit. Oh my God, why this is always happening? Maybe it was better idea. What is tweet? Oh, I'm sorry, I cannot speak Indonesian. I'm sorry. Tweet, uang. What is that? Tapi wani piro ya? Manisir. Awalnya saya itu juga nggak paham ya. Di kolom komentar itu banyak juga teman-teman yang berkomentar seperti itu. Dan tahu-taunya ujung-ujungnya pelancong dari luar negara pun sampai, saya sampai nggak bisa berkata-kata ya. Ini teruntuk orang tua
Janganlah sampai mengajarkan anak-anak kita untuk meminta-minta kepada seseorang, apalagi meminta duit. Lebih-lebih orang tersebut bukan orang Indonesia, lebih-lebih orang tersebut pelancong. Apa kata mereka, ya kan? Kalau Indonesia negara kaya raya, ya kan, yang terbaik segalanya, tapi masyarakatnya masih ada yang meminta-minta. Ini kan ya sangat tidak sesuai ya. Dan harapan saya, tolonglah untuk sahabat-sahabatku yang mungkin kalian mengalami kesulitan, tapi setidaknya jagalah martabat, harga diri, jangan sampailah, ya kan, kalau ada pelancong minta-minta. Saya sangat sedih loh, jujur loh, apabila di Indonesia tiba-tiba pelancong sampai-sampai mendapat perlakuan seperti itu. Ujung-ujungnya mereka ya dibilang nggak nyaman, ya pasti nggak nyaman. Dan saya juga agak heran ya, ibu-ibunya yang bawa anak itu, kenapa sih sampai segitunya, Bu? Tolonglah untuk sahabat-sahabatku di Indonesia, kalau bisa ada pelancong jangan sampai minta duit, tolonglah, ya kan. Jaga nama negara kita agar para pelancong itu lebih senang berkunjung ke Indonesia. Kalau kalian ganggu dengan cara seperti itu, mereka ujung-ujungnya lebih suka ke negara tetangga karena dinilai lebih nyaman. Jangankan orang luar, orang kita sendiri saja sampai kena loh. Marilah kita berbenah bersama-sama. Video ini untuk edukasi dan informasi. Oke, cukup sekian. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.